Halo teman-teman, perlu diketahui bahwa air adalah kebutuhan pokok semua makhluk hidup. Sumber air di muka bumi ini ada berbagai macam-macamnya loh, mulai dari sungai, dari laut, dan dari danau, dan lain sebagainya. Ingin tahu mengapa air yang kita gunakan setiap saat bisa terus ada? Hal ini dikarenakan air mengalami proses yang dinamakan siklus air atau daur air. Halo teman-teman, masih bersama saya, Bu Faila. Kali ini kita akan belajar mengenai siklus air atau daur air. Diharapkan setelah melihat video ini, teman-teman di rumah dapat mengetahui apa itu siklus air atau daur air, dampak dari siklus air, dan manfaat air bagi makhluk hidup, serta bagaimana cara menghemat air. Nah, menurut Wikipedia, siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Siklus air mempunyai beberapa tahapan, meliputi evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Evaporasi atau penguapan adalah proses di mana air yang ada di laut, di rawa, danau, samudra, dan lain sebagainya itu menguap akibat adanya pemanasan sinar matahari. Di dalam tahapan ini, air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atas atmosfer. Nah, semakin besar energi panas matahari, hal ini akan sampai ke permukaan bumi. Maka, laju evaporasi juga akan semakin besar. Selanjutnya, kita ke tahapan transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan yang serupa dengan evaporasi. Hanya saja, proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup. Misalnya, pada tumbuhan, transpirasi juga mengubah air menjadi uap air dan dibawa ke atmosfer. Selanjutnya, kita akan ke tahapan kondensasi. Kondensasi adalah proses berubahnya air menjadi partikel-partikel es. Akibat suhu udara yang rendah, sehingga membentuk awan tebal. Ketika air menguap menjadi uap air, ia akan naik ke lapisan atas atmosfer. Nah, di ketinggian tertentu, uap air berubah menjadi partikel es yang berukuran sangat kecil. Karena pengaruh suhu udara yang rendah, partikel-partikel ekstasi akan saling mendekati satu sama lain. Kemudian membentuk awan kabut di langit. Tahapan selanjutnya yaitu presipitasi. Presipitasi adalah proses pencairan awan hitam hingga jatuh menjadi hujan yang deras. Awan atau uap air yang terkondensasi kemudian turun ke permukaan bumi sebagai hujan. Tanpa pengaruh angin, panas, atau perubahan suhu, dampak dari siklus air sangat mempengaruhi peristiwa di bumi dan kelangsungan hidup pada makhluk hidup. Tanpa air, kehidupan di bumi tidak akan berjalan, atau semua makhluk hidup pasti akan mati. Manfaat air antara lain yang pertama, untuk kehidupan manusia. Tanpa konsumsi air, metabolisme tubuh tidak akan seimbang. Air merupakan salah satu faktor pendukung dalam suatu kegiatan sehari-hari, seperti mandi, mencuci, memasak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, manfaat air untuk hewan. Tubuh hewan juga akan membutuhkan banyak air untuk melancarkan aktivitas metabolismenya. Yang terakhir, yaitu manfaat air untuk tumbuhan. Bagi tumbuhan, air juga menjadi salah satu proses fotosintesis. Terganggunya daur air akan menyebabkan terganggunya keseimbangan makhluk hidup yang ada di bumi. Salah satu kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terganggunya air adalah penggunaan air secara berlebihan. Penghematan air merupakan salah satu yang dapat kita lakukan agar air yang kita gunakan sesuai dengan kebutuhan hidup. Tindakan penghematan air ini dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini. Misalnya, menutup kran setelah menggunakannya. Selanjutnya, memanfaatkan air bekas cucian beras atau sayuran untuk menyiram tanaman. Yang terakhir, tidak mencuci kendaraan setiap hari.
Membersihkan kendaraan bisa dengan mengelapnya saja. Semoga teman-teman di rumah semakin bijak untuk menggunakan air dalam kegiatan sehari-hari. Demikian tadi pembelajaran tentang siklus atau daur air untuk menambah wawasan tentang siklus air. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa tetap belajar ya. See you next time.